Shalom saudara, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kumpulkan kami walaupun hanya lewat media online, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Siapapun yang lagi menonton program acara ini Tuhan, ibadah online ini, kami minta anugerah Tuhan, biar Tuhan menjamah hidup mereka. Salikan mata rohani, bukakan telinga rohani kami. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Mari Roh Kudus, kami taklukkan pikiran dan hati kami di bawah kuasa otoritas firman. Berbicaralah kepada kami dan sembuhkanlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Haleluya, senang sekali kita bisa jumpa walaupun hanya lewat media online ini. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang strategi. Di bulan April ini seluruh gereja Rock berbicara tentang strategi. Saudara yang kekasih, bahwa rencana Allah atas sesi dunia ini adalah kerajaan Allah memerintah di muka bumi ini dan harus dimulai lewat keselamatan. Kenapa harus dimulai lewat keselamatan? Karena keselamatan berbicara tentang pendamaian antara diri Bapa di sorga dengan umat manusia. Rencana ini dimulai ketika manusia jatuh di dalam dosa, bahwa keturunan perempuan akan menginjak kepala ular itu. Ini merupakan proto-evangelium, yaitu pernyataan karya keselamatan atau misi Allah melalui Yesus Kristus, anak Allah. Nah, dari generasi kepada generasi Allah menyatakan keselamatan kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Pernyataan Allah bahwa Allah adalah pembebas bagi mereka, Allah adalah pemelihara mereka, dan Allah adalah penyelamat hidup mereka. Jadi dari generasi kepada generasi Allah menyatakan keselamatan. Dikirimnyalah para nabi-nabi dan bahkan raja-raja untuk membawa Israel, bangsa ini, masuk dalam rencana keselamatan Allah. Bahkan pada puncaknya adalah kegenapan dari seluruh rencana Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Rencana keselamatan itu ada di tangan Yesus Kristus. Dia yang adalah Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Ketika dia berdiam di tengah-tengah manusia yang mengerjakan perkara-perkara ajaib yang luar biasa, menyatakan karya keselamatan, menyatakan kedatangan pemerintahan kerajaan Allah atas muka bumi ini. Tapi wujud nyata yang utama adalah ketika ia harus mati di kayu salib. Yesus Kristus Tuhan harus tersalib demi apa? Demi mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa di sorga. Agar supaya rencana kerajaan Allah establish di muka bumi ini tergenapi. Jadi keselamatan dan kedatangan pemerintahan kerajaan Allah ini merupakan rencana Allah yang luar biasa untuk manusia. Di kayu salib ia menanggung dosa umat manusia. Ia mati bagi dosa manusia, agar supaya manusia bisa hidup di dalam kebenaran. Namun bagi sebagian orang, kematiannya adalah kekalahan. Tetapi, saya menekankan di sini, kematiannya adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga, ia bangkit. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia Tuhan yang telah meraih kemenangan yang luar biasa. Dia Tuhan yang telah menang atas maut. Jadi sepanjang hidup kehidupan Yesus di muka bumi ini, ia telah mempersiapkan para murid. Jadi dia tidak berkarya sendiri, tapi dia mempersiapkan para murid yang akhirnya lewat mereka karya keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan telah tiba di zaman ini juga. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah karya keselamatan
yang dimulai dari kematian Yesus di kayu salib. Bahkan bukan hanya itu saja, dimulai dari awal penciptaan dunia ini. Dimulai dari Tuhan menciptakan manusia. Sebab tujuan Allah pertama kali ketika Ia menciptakan manusia adalah dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini merupakan suatu kesimpulan bahwa manusialah yang akan menjadi wakil pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kitalah the representative of Christ kingdom itu. Nah, tetapi manusia ini, Adam dan Hawa terpengaruh bujuk rayu si ular tua. Sehingga terjadilah penyerahan otoritas atas dunia ini dari manusia yang adalah perwakilan kerajaan Allah kepada si iblis. Maka dunia pun berada dalam kendali si jahat. Dan manusia takluk di bawah kehendak iblis. Tetapi apakah kemudian rencana Allah gagal? Rencana untuk menjadikan manusia sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini gagal. Karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan kalau kita melihat sejarah bahwa umat pilihannya bangsa Israel menolak Allah. Mereka memberontak. Mereka menolak Allah sebagai raja dan meminta manusia untuk menjadi raja atas mereka seperti kebanyakan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tapi apakah Allah kemudian gagal dan menyerah? Tidak. Tetapi Allah mempunyai strategi yang tidak dapat diselami oleh manusia. Strateginya dinyatakan melalui perantaran para nabi. Allah mulai membagikan rencananya akan keselamatan. Nubuatan-nubuatan tentang Yesus pun diberitakan kepada umat manusia. Sampailah kepada puncak dari strategi Allah. Apa puncak dari strategi Allah? Bahwa Sang Firman menjadi manusia. Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia dan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga demi keselamatan umat manusia dan pendamaian dengan Allah Bapa di sorga. Iblis berpikir bahwa ia telah menang karena Yesus telah mati. Tetapi kenyataannya terbalik. Justru iblislah yang dikalahkan melalui kematian Yesus. Strategi ini yang tidak dimengerti oleh iblis. Bahkan manusia yang durhaka sekalipun. Manusia yang menolak Yesus. Manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Karena itu saudara, percayalah kepada Yesus. Mengertilah rencana Allah. Mengertilah strategi Allah. Nah, ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Otoritas yang direbut oleh si iblis dari tangan Adam dan Hawa sebagai wakil Allah di muka bumi ini direbut kembali oleh Yesus Kristus. Inilah kemenangan itu. Karena itu iblis telah kehilangan kepemilikan atas dunia ini. Dan saatnya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Strategi berikutnya adalah ketika Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini. Ia memilih para murid, 12 murid. Matius 4 ayat 18 sampai 20 berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, Yesus memanggil para murid. Mereka bukan hanya dipanggil untuk jadi pengikut, tapi mereka diperlengkapi, mereka diajar, mereka dididik, mereka diutus
Dan pada akhirnya, lewat mereka, kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah telah sampai kepada bangsa-bangsa. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Bahkan mereka pun melakukan pemuridan-pemuridan. Sehingga lewat mereka, banyak orang menjadi percaya. Lewat para murid-murid mereka, banyak orang menjadi percaya. Nah, inilah strategi Allah. Inilah strategi yang Yesus berikan. Bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh juga untuk memuridkan. Nah, hal yang ketiga, strategi yang berikutnya adalah menjadikan setiap orang percaya sebagai kaum imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang kekasih, bahwa keselamatan, karya pembebasan Tuhan bukan hanya menjadi milik pribadi kita saja. Justru untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah berkuasa. Dialah Raja di atas segala raja. Saudara yang kekasih, inilah yang dinamakan apa? All Saint Movement. Bahwa setiap orang percaya harus melayani. Setiap orang percaya harus terlibat. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Artinya, setiap kita yang percaya kepada Yesus harus bergerak. Harus menyatakan kuasa Allah. Harus menyatakan kasih Allah. Karena itu saudara, saya mendorong setiap kakak, komunitas sel kerajaan Allah. Bahwa di dalam komunitas ini kita tidak hanya sekedar kongko-kongko. Kita tidak hanya sekedar bergosip. Kita tidak saling bercerita satu dengan yang lain. Tetapi lewat komunitas kerajaan Allah ini, kita melayani. Kita menyatakan kasih. Kita menyatakan Yesus kepada banyak orang. Untuk itulah kamu dipanggil. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa beribadah secara korporat. Tapi justru ketika kita tidak bisa beribadah secara korporat, maka mulai muncul ibadah-ibadah di rumah. Mulai orang melirik ibadah online. Mulai Facebook, Instagram dan lain-lain penuh dengan penyebaran akan kasih Tuhan kepada dunia ini. Nah saudara, kita tidak bisa berhenti kepada satu metode. Tapi justru kita harus bergerak. Yesus bergerak. Yesus pergi keluar masuk kota, desa, kampung. Untuk apa? Menyatakan kerajaan Allah di sana. Menyatakan kuasa kerajaan Allah. Menyembuhkan orang yang sakit. Membangkitkan orang mati. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memenuhi kehidupan orang banyak dengan kasih Kristus. Saudara, karena itu hari ini bahwa kitalah orang percaya ini. Kita harus turut bergerak seperti yang Yesus inginkan. Bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan.
Kenapa kita orang pilihan Tuhan? Karena kita telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kalau kita sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka kita harus melakukan kehendaknya. Yohanes berkata demikian. Mari kita lihat bersama. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau saya tidak memilih Tuhan, bagaimana saya bisa terlibat dalam rencana Tuhan? Bukan saya yang memilih Tuhan. Saudara, ketika engkau berketetapan hati untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, engkau ada dalam pilihan Tuhan. Engkau dipanggil. Untuk apa? Untuk berbuah, menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Buah yang dimaksud apa di sini? Bukan hanya buah pertobatan, tapi buah jiwa. Kita harus menghasilkan jiwa-jiwa. Kita harus menghasilkan murid. Karena itu saudara, maksud abadi Allah yang dinyatakan sewaktu manusia diciptakan, diteguhkan kembali lagi di dalam amanat agung. Bahwa semua orang percaya harus dimuridkan, agar bisa memuridkan orang lain. Semua orang percaya harus bisa diajar, agar bisa mengajar orang lain. Yang Tuhan mau adalah, mari kita terlibat dalam kehendaknya, dalam rencana. Strateginya adalah menjadikan semua orang percaya melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya berbicara dalam pelayanan gereja. Anda menjadi worship leader, Anda menjadi singers, Anda jadi pemusik, Anda jadi usher atau hal-hal yang lain. Melayani Tuhan tidak cukup hanya di dalam ruangan gereja, tapi melayani Tuhan di mana saja. Di mana saja engkau berada, disitulah ladang pelayanan. Engkau dipanggil untuk itu, engkau dipilih untuk itu, engkau ditetapkan untuk itu, supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena kuasa Tuhan akan menyertai. Firman Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, dan kuasa itu telah diberikan kepada kita, setiap orang percaya. Saya percaya bahwa kalau kita mau menggenapi kehendak Tuhan, ketika engkau meletakkan tangan atas orang sakit, kuasa Tuhan akan bekerja, kesembuhan terjadi. Engkau berdoa, engkau memperkatakan firman, mujizat terjadi. Karena itu saudara, mari umat Tuhan bersama kita terlibat dalam rencana Allah yang besar. Jangan perhatian kita atau fokus kita teralihkan karena keadaan atau situasi, atau bahkan karena bencana COVID-19 ini. Tetapi tetaplah berfokus kepada rencana dan kehendak Allah atas hidup. Gereja boleh tutup, tapi setiap orang percaya adalah gereja Tuhan yang harus bergerak kemanapun Tuhan akan panggil, kemanapun Tuhan akan suruh. Karena itu saudara, teruslah terlibat dalam rencana Tuhan. Bahwa Allah punya strategi yang luar biasa. Ya dan amin. Dan strategi itu melibatkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berdoa, berdiri teguh, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus teruslah berbicara kepada kami. Karena kami tahu, biar kami terlibat dalam rencana Allah yang luar biasa. Kami tidak terpatok pada keadaan ini, tapi kami mau bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus pimpin kami, biar kami terlibat dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, bahkan umat Tuhan yang lagi menderita sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi.
Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah bekerja atas kehidupanmu dan jadilah sembuh. Mereka yang dalam keadaan kesusahan, kami percaya Tuhan akan ulurkan tangan dan menolong mereka. Tuhan Yesus tolong. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Biar perhatian kami, pandangan mata kami tetap terfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kepada Yesus dan kami tahu kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh umat-Mu, diberkati umat-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.